kenalin, nama aku Nada, dan hari ini aku akan membahas mengenai toxic parent. Seperti yang udah kita ketahui, setiap orang tua pasti menginginkan segala sesuatu yang terbaik buat anaknya, mulai dari kebutuhan pendidikan, kebutuhan pangan, sampai perencanaan masa depan. Tapi semua itu bisa dilakukan dengan cara menerapkan pola asuh yang tepat buat anak. Dalam agama Islam sendiri, anak ini merupakan anugerah yang Allah titipkan kepada orang tua untuk dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya. Tapi sayangnya nih, tanpa kita sadari, masih ada beberapa orang tua yang tidak menerapkan pola asuh yang tepat buat anak-anak mereka. Pola asuh yang diterapkan justru malah berdampak buruk pada kondisi emosi dan juga mental anak. Biasanya orang-orang sekarang nih suka nyebut ini dengan istilah toxic parent. Pola asuh toksik ini sendiri ternyata bisa jadi dipicu oleh pengalaman traumatis orang tua itu sendiri di masa kecil. Bisa jadi orang tua di masa kecilnya juga pernah dapat pengasuhan yang tidak tepat dari orang tuanya. Nah, ketika luka yang dirasakan oleh orang tua ini di masa kecil belum pulih, dia bisa saja meneruskan pola asuh yang sama seperti yang dia rasakan di masa kecil kepada anak-anaknya. Untuk itu, sebagai orang tua dan juga calon orang tua di luar sana perlu terus belajar nih bagaimana sih caranya menerapkan pola asuh untuk anak sehingga kesalahan yang terjadi di masa kecil tidak lagi terulang di masa mendatang. Nah, teman-teman, berikut ini aku akan membahas beberapa ciri-ciri pola asuh toxic parent. Yang pertama yaitu melakukan kekerasan fisik maupun verbal pada anak. Orang tua toksik biasanya mengekspresikan rasa marahnya secara berlebihan, walaupun mungkin rasa marahnya itu dipicu oleh hal-hal sepele. Contohnya dia mungkin memarahi anak dengan menggunakan kata-kata kasar, membentak. Kemudian ada beberapa juga orang tua yang mengekspresikan marahnya dengan cara melakukan kekerasan fisik pada anaknya, kayak ngejewer anak, bibit anak, mukul, nendang, atau bahkan melempar barang ke anak. Yang kedua, orang tua tidak menghargai privasi anak. Orang tua nih menganggap bahwa anaknya belum mampu mengelola dirinya dengan baik sehingga batasan-batasan privasi anak dilanggar oleh orang tuanya. Padahal seperti kita yang sudah dewasa, anak-anak juga memiliki batasan-batasan privasi tertentu yang harus kita jaga. Contohnya itu kayak misalnya orang tua membuka ponsel anak dan melihat isi ponsel tanpa seizin anak. Atau mungkin orang tua membaca buku harian anak atau diary, ya kita bisa sebut itu diary. Orang tua nih ngebuka-buka tanpa seizin anak. Nah, itu sama saja orang tua melanggar privasi yang dimiliki oleh anak. Nah, kondisi ini akan membuat anak merasa tidak nyaman dan juga dia merasa bahwa dirinya tidak diberi kepercayaan oleh orang tuanya sehingga di masa mendatang dia bisa menjadi tidak percaya diri dan juga dia menjadi pribadi yang lebih tertutup. Yang ketiga, mempermalukan anak dan juga membanding-bandingkan anak. Nah, orang tua dengan pola asuh toksik ini juga sering mempermalukan anaknya di hadapan umum dengan cara meneriaki anaknya ketika dia sedang memarahi anaknya di depan umum. Selain itu juga orang tua tidak jarang membicarakan keburukan anaknya di depan orang lain dan juga di depan anaknya sendiri. Selain itu, nggak jarang juga nih orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan anak lain atau bahkan dengan saudaranya sendiri. Nah, hal-hal ini sebaiknya dihindari karena anak akan menjadi tidak percaya diri dan juga dia merasa bahwa hanya orang lain yang dapat memuaskan perasaan orang tuanya. Yang keempat, menuntut anak berlebihan dan tidak menghargai anak. Nah, orang tua dengan pola asuh toksik biasanya memberikan tuntutan-tuntutan berlebihan kepada anaknya tanpa melihat kapasitas dan juga kemampuan yang dimiliki oleh anaknya. Di samping itu, orang tua juga tidak memberikan penghargaan yang baik terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh anaknya. Sebagai contoh nih, misalnya orang tua menuntut anaknya untuk mendapatkan ranking 5 besar di kelasnya. Tapi ketika anak gagal nih, orang tua tidak memberikan apresiasi terhadap usaha-usaha yang sudah anak lakukan untuk mendapatkan ranking 5 besar di kelas walaupun anaknya gagal. Orang tua justru malah fokus menyalahkan si anak karena anak tidak berhasil mendapatkan ranking 5 besar di kelasnya. Nah, akibatnya anak menjadi stres dan juga tidak percaya diri, kemudian terbebani dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang kelima, terlalu memanjakan dan juga membiarkan anak. Nah, kayaknya hal yang wajar gak sih kalau misalnya orang tua ini mau memberikan segala sesuatu yang terbaik buat anaknya,
mau memberikan segala fasilitas yang membuat anaknya nyaman, hal-hal yang membuat anaknya senang. Tapi kalau misalnya orang tua terlalu memanjakan dan juga membiarkan anak tanpa memberikan batasan-batasan tertentu yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan oleh anaknya, akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang egois, keras kepala, dan juga pemarah. Selain itu, anak juga tidak dapat membedakan suatu hal itu baik atau enggak sih buat dirinya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di masa kecil udah pasti akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Oleh sebab itu, kita nih sebagai calon orang tua atau mungkin orang tua nih yang lagi nonton video ini harus terus belajar gimana sih caranya menerapkan pola asuh yang tepat buat anak-anak. Lalu buat mama atau papa di luar sana yang lagi nonton video ini yang masih merasa belum menerapkan pola asuh yang tepat buat anaknya, nggak ada salahnya kok untuk memperbaiki mulai dari sekarang. Caranya dengan mencoba meregulasi emosi dan juga meminta maaf kepada anak ketika merasa melakukan kesalahan. Dan kalau misalnya dua cara itu udah dicoba tapi masih ngerasa kurang, orang tua juga bisa mendatangi psikolog untuk mengkonsultasikan masalah ini. Nah, buat teman-teman di luar sana yang mungkin gak nyaman dengan pola asuh seperti ini, kalian bisa memulai mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua kalian. Kalian bisa membicarakan mengenai perasaan apa sih yang selama ini kalian rasakan. Kalau misalnya dirasa cukup sulit, kalian juga bisa meminta bantuan kepada orang-orang terdekat kalian yang kalian percaya untuk menjadi perantara komunikasi kalian dengan orang tua kalian. Kalian bisa meminta bantuan kepada saudara pun kepada psikolog. Nah, teman-teman, yang perlu diingat bahwa setiap manusia di dunia ini pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, termasuk orang tua kita. Orang tua kita pasti memiliki sisi positif yang bisa kita pelajari untuk menjadi bekal kita di masa mendatang. Nah, bagaimanapun keadaannya, kita sebagai anak tetap memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai mereka sebagai orang tua kita. Nah, teman-teman, semoga pembahasan kita kali ini bisa menjadi pembelajaran nih bagi kita semua agar kita nih dapat menjadi orang tua yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!